Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mengenali 7 saham menarik untuk watchlist di hari Senin. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi seperti yang pernah kita bahas di hari Jumat lalu, bahwa perang antara Israel dan juga Iran ini dapat memicu anjloknya harga saham. Dan ternyata benar-benar terjadi. Untuk indeks saham di Tel Aviv, Israel ternyata turun 1,5%, lalu ada indeks di Arab Saudi juga turun 2,5%, indeks saham di Mesir bahkan anjlok 7,7%. Tapi bukan hanya di Timur Tengah saja, indeks saham di Amerika Serikat juga rata-rata mengalami koreksi. Contohnya seperti Dow Jones ini turun 1,7%, lalu ada S&P 500 juga turun 1,13%, Nasdaq Composite turun 1,3%. Teman-teman juga bisa memperhatikan ya bahwa saham-saham big caps yang ada di Amerika Serikat juga rata-rata mengalami penurunan ya setelah kemarin bisa rebound dari trade war ya guys ya. Jadi untuk saham Nvidia bahkan anjlok 2%-an. Lalu bagaimana dengan IHSG, indeks harga saham gabungan di Indonesia? Apakah besok IHSG kita akan anjlok lagi ya guys ya seperti trade war kemarin? Bisa saja terjadi jika investor asing memilih untuk memindahkan asetnya ke aset yang lebih aman alias safe haven ya guys ya. Di mana ketika terjadi peperangan ya, artinya ada ketidakstabilan di kondisi geopolitik global, pasti investor itu akan memindahkan aset ya dari aset yang beresiko tinggi ke aset yang resikonya jauh lebih rendah, yaitu menyerbu emas dan juga dolar ternyata ya. Jadi untuk harga emas sendiri ini diproyeksikan bahkan bisa mencapai 4.000 US dollar per troy ounce-nya. Yang memprediksi ini ternyata adalah Bank of America itu sendiri ya guys ya. Jadi bukan ekonom tapi langsung dari Bank of America sana seperti itu. Karena adanya konflik Iran Israel ini yang terakhir ya. Kemarin kita mengetahui bahwa yang diserang oleh negara Israel itu adalah fasilitas utama nuklir milik Iran. Dan di beberapa hari ini ya sudah 3 hari berjalan peperangan tersebut, Iran juga tidak tinggal diam. Iran terus membalas dan membombardir ya kota yang ada di Israel, yaitu kota Tel Aviv tentunya. Oke guys, jadi untuk harga emas sendiri ya guys ya, kembali ke zona all time high di 3.432 US dollar per troy ounce-nya. Ada kenaikan yang cukup signifikan, 1,3% untuk harga emas global. Nah ini investor emas pasti lagi senyum-senyum ya guys ya, karena tentunya harga emas yang mereka miliki itu naik. Nah saya juga ya sebelum trade war kemarin sempat bilang ya ke teman-teman bahwa ketika ada peperangan lagi, artinya ya konflik ya dan juga kondisi geopolitik itu kurang bagus lagi, maka yang bisa menyelamatkan aset kalian adalah emas gitu ya. Jadi emas ini adalah untuk melindungi kekayaan, tapi memang beberapa waktu ini harga emasnya terus naik. Artinya kita tidak bisa lagi hanya memukul rata saja bahwa emas itu ya hanya untuk melindungi kekayaan. Tapi di sisi lain karena harganya juga terus naik ya, maka emas bisa kita jadikan salah satu diversifikasi aset investasi selain saham, selain obligasi, bahkan mungkin selain Bitcoin. Emas bisa kalian bawa, emas bisa kalian simpan. Jika suatu hal terjadi, bahkan misalkan ya, amit-amit gitu ya, rupiah kita anjlok melawan dolar ya guys ya, maka itu artinya ya kita harus kembali menggunakan emas ya untuk alat barter gitu guys. So, kita coba lihat guys ya untuk saham-saham yang diproyeksikan ya masih bisa menguat meskipun akan ada banyak saham yang turun besok, itu adalah ya saham-saham pertambangan emas. Dan kemarin juga sebenarnya sudah menunjukkan ya tanda-tanda penguatan yang cukup signifikan disertai dengan adanya akumulasi asing. Jadi gini guys, kemungkinan besar ya besok kita prediksi aja langsung ya. Kemungkinan besar besok ya jika perang ini masih terus berlanjut, yang akan didistribusi cukup besar yang pertama adalah big banks. Lalu kedua adalah saham-saham ya selain saham pertambangan emas yang kemarin juga sudah banyak diakumulasi. Ya, kemarin kita lihat ya ada saham semen yang sempat naik juga, saham sektor retail juga sempat naik ya. Contohnya AMRT kemarin kita lihat naik juga. Nah, ada potensi take profit akan dilakukan oleh investor asing
seperti itu guys. Jadi be aware ya untuk besok. Semoga teman-teman juga masih bisa ya melakukan take profit untuk asetnya yang memang kemarin sempat mengalami kenaikan. Tapi untuk saham-saham sektor emas seperti Antam, Archie ini masih bisa untuk di hold dengan harapan ketika saham lain didistribusi asing akan kembali masuk atau berbondong-bondong memborong saham sektor emas seperti itu. Jadi Archie ya kemarin di penutupan hari Jumat ada kenaikan yang cukup tinggi 23,2%, close di Rp515 per saham. Dan kita lihat juga ada akumulasi, mayoritas yang akumulasi adalah asing ya, ada BK, AK, CC dan ZP dengan net buy 15 miliar. Ya, tentu saja akan sangat mudah harga saham mengalami kenaikan jika yang mengakumulasi adalah investor asing. Gitu ya. Jadi untuk Archie sendiri kalau misalnya kita lihat ya memang bangkit lagi ya dari keterpurukannya ya meskipun secara bisnis mungkin ya sedang perlahan-lahan mulai bangkit ya. Tapi harga sahamnya ini naiknya cukup signifikan. Ya, jadi teman-teman yang memang sudah hold sejak harga bawah ya sejak di harga 200 ya 300 ini teman-teman tinggal lanjut hold saja. Sampai kapan? Ya setidaknya sampai ada genjatan senjata kembali baru teman-teman berpikir untuk take profit. Karena kalau misalkan belum ada genjatan senjata ya, malah eskalasi perangnya semakin meluas, teman-teman malah bisa lanjut hold. Bisa terus meraup keuntungan dari kenaikan saham tambang emas. Ya, selain harga emasnya naik, sahamnya pun bisa ikut naik seperti itu. Tapi mungkin nih, tidak semuanya guys, tidak semuanya saham emas bisa naik. Jadi teman-teman juga harus lebih selektif mana yang secara fundamental memang mendukung ya untuk melanjutkan kenaikan dan bahkan all time high ke area tertingginya. Salah satu yang tidak bisa kita pungkiri ya guys ya adalah kenaikan saham emas yang kemarin terjadi itu memang dikarenakan adanya akumulasi dari investor asing. Jadi sangat-sangat kentara ya bahwa asingnya ini mulai move ya, mulai pindah ya dari saham-saham yang bisa kita bilang saham sektor reguler gitu ya, saham consumer ya, saham perbankan. Ini mulai pindah guys ya, mulai ada switching ya guys ya ke saham-saham sektor emas. Ada HRTA yang naik 15% ya di penutupan Jumat kemarin close di Rp725 per saham. Kita lihat ya memang HRTA ini ada volume breakout juga, artinya ada akumulasi yang cukup besar terutama dari asing net buy 25 miliar. Meskipun memang cukup netral ya diimbangi dengan distribusi dari investor domestik dan juga investor retail, teman-teman bisa perhatikan di sini retailnya jualan. Ada YP, XL, lalu ada XC, CC dan SQ. Nah, biasanya yang buru-buru jualan, ya terkadang mereka yang trend following gitu ya. Jadi ketika mereka sudah ambil di harga sideways ya guys ya, atau di harga support terdekat, biasanya mereka akan menunggu ya. Naik 2% masih menunggu, naik 5% masih menunggu, tapi kalau misalkan dikasih cuan 15%, nah ya akumulatif ya dengan yang kemarin, maka tentu saja mereka akan tergiur untuk mulai take profit dan it's okay, itu bagus ya. Yang take profit meskipun harga saham mungkin masih bisa naik, itu masih bagus ya. Karena tidak rugi kan. Jadi yang ada di saham itu kan antara untung dan rugi. Teman-teman untung 2% itu lebih baik dibandingkan dengan rugi 1%. Gitu kan. Untung 10% ya masih lebih baik meskipun tidak untung 15%. Seperti itu guys. Jadi harus dicari nih ya titik untuk teman-teman bisa merealisasikan profit. Apakah momentumnya pas ya atau memang mau dicicil saja. Oh, saya sudah pengen take profit nih tapi belum yakin harganya akan turun lagi. Ya, maka take profitnya pelan-pelan aja. Ya, semisal besok naik, ya udah kita masih ada porsi untuk bisa di TP. Jadi tidak tidak penasaran gitulah ya dengan kenaikan harga sahamnya. Oke guys, jadi untuk HRTA sendiri cukup menarik ya untuk teman-teman pantau, tapi memang sudah kembali menyentuh zona high-nya. Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu dan memang rebound dan mungkin kalian berminat ya untuk buy high sell higher untuk trend following masih bisa sebenarnya, tapi tetap perlu diingat harus ada trading plan karena ini sudah masuk di zona high risk seperti itu. Lalu ada Antam ya guys ya yang berpotensi kembali naik bahkan all time high jika jebol di atas 3.600 ya. Jika naik ke atas 3.600, 3.700 bahkan maka Antam
artinya itu kembali all time high. Di penutupan Jumat lalu ada kenaikan 4% ya, close di Rp3.300 per saham. Kalau misal kita perhatikan memang ada distribusi dari retail dan domestiknya. Ada MJ, UYP dan juga XC. Sedangkan asing lagi-lagi akumulasi, ada AK, BK, KZ dan ZP dengan net buy yang cukup besar Rp194 miliar. Next kita bahas juga BRMS. Nanti kita akan ambil kesimpulan guys ya. Untuk BRMS ya ada sedikit rejection ya dari zona high di atas 500 ya. Kemarin bahkan sempat ke area high di 510. Tapi kembali turun dan close di harga yang sama di 494. Ya, jadi masih close di 0% ya di angka yang sama ya dengan penutupan di perdagangan hari sebelumnya. Untuk BRMS, teman-teman masih bisa lanjut hold ya untuk yang sudah punya barang. Silahkan lanjut hold, tapi kalau misalkan memang belum dapat ya guys atau belum pegang, mungkin bisa wait and see dulu ya. Sekalipun ada saham yang naik dan mungkin mau trade itu ya silahkan saja. Tapi perlu diperhatikan saham-saham yang sudah naik tinggi ini adalah high risk ya untuk teman-teman. Asing kalau misalnya kita perhatikan memang ada akumulasi terutama dari BK dan AK, tapi ada net sell ya. Ada sedikit net sell terutama dari BB dan ZP dengan net sell 5 miliaran saja. Kita lanjut dulu ke PSAB ya. Untuk PSAB ada kenaikan lagi 7% close di Rp535 per saham. Dan untuk PSAB cukup netral meskipun ada BK dan AK yang akumulasi ya. Dengan net buy asing di sini 6,9 miliaran guys. Jadi untuk saham sektor emas ya kita lihat memang rata-rata sudah rebound ya. Sudah naik cukup tinggi. Jadi ini waktunya untuk teman-teman bisa mencari poin ya, titik poin untuk take profit. Nah, untuk PSAB kan kalau misal kita perhatikan ada rejection di 590, lalu ada di 580. Ini bisa teman-teman jadikan ya sebagai target untuk take profit, guys. Ya, jadi ini adalah target untuk take profit di area rejection di resistennya. Nah, jika ternyata teman-teman melihat bahwa PSAB-nya ini ada kenaikan lagi dan mau cicil jual, silahkan ya. Silahkan cicil untuk take profit jika memang teman-teman mencari harga yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan memang kenaikannya masih kuat ya untuk lanjut uptrend ya besok di hari Senin, maka PSAB lebih baik teman-teman hold dulu, tahan dulu ya, sabar-sabar dulu. Karena ya meskipun sebenarnya tetap ya kita lihat banyak retail yang mulai jualan guys. Ada CCXL, XC, PD yang alhamdulillah ya sudah semakin paham kapan waktunya jual, kapan waktunya kita beli. Lanjut ke UNTR ya guys ya. Sebenarnya UNTR ini juga menarik ya karena dia kan sektornya diversified ya, bukan hanya batu bara saja ya, tapi ada nikelnya, ada emasnya juga. Jadi untuk UNTR sendiri sebenarnya bisa teman-teman watchlist ya kalau misalkan memang ternyata ya UNTR-nya terdampak positif ya maka dan harga sahamnya naik ya. Maka ya silahkan teman-teman buy on weakness untuk UNTR. UNTR di penutupan Jumat lalu ada kenaikan 1,6%, close di 21.900, masih berada di bawah MA50. Ya, kalau misal teman-teman mau buy on breakout berarti kan di sekitar 22 ribuan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman memang berniat ya untuk buy on weakness UNTR di harga sekarang ya di 21.900 ya is okay ya karena kita lihat mulai ada akumulasi terutama dari investor asing. AKBK kembali masuk ya dan beberapa investor asing lainnya dengan net buy 42 miliaran seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan ya untuk retailnya ini mulai ada yang take profit ya. Kemungkinan mereka ya sudah cuan sekitar 2-3% mungkin ya dari area low-nya ya mungkin mau take profit ya it's okay. Nah, untuk selanjutnya adalah SMDR. Jadi gini guys ya, bukan hanya saham di sektor migas ya, minyak dan gas bumi gitu ya. Contohnya kemarin kita bahas Medco ya, lalu ada Elsa dan lainnya, INRG ya. Tapi ada saham emas juga dan ada saham pelayaran. Di mana ketika terjadi peperangan ya di perbatasan Timur Tengah sana yang juga sebenarnya sempat terjadi ya perang di Laut Merah ya guys ya di Iran. Nah, itu juga bisa menghambat lajunya logistik. Nah, maka yang akan diuntungkan di sini adalah negara yang tidak ikut berkonflik, negara yang dianggap
aman ya untuk melewati atau untuk mengirimkan logistik-logistik ke negara lain. Nah, salah satunya adalah SMDR. SMDR ada kenaikan 7,4% ya di penutupan Jumat lalu close di Rp318 per saham. Dan kalau misalnya kita lihat ya guys ya bahwa SMDR ini ada akumulasi terutama dari ZP ya dan ada Netsel 2,15 miliar dari asing terutama dari BK dan PD ya. Sedangkan di sini XL juga ikut jualan. Oh ya, yang di Laut Merah itu Hutsi Yaman ya guys ya. Nah, biasanya juga ikut ya dalam membantu peperangan di Timur Tengah dan memihak ke negara Iran dan Palestina seperti itu. Oke guys, jadi memang peperangan ini terus terjadi ya guys ya, bahkan sudah memasuki di hari ketiga. Sebenarnya Iran ya kalau misalkan tidak diserang duluan, dia itu tidak akan menyerang guys, dia tidak akan memicu perang. Yang memicu perang sudah jelas-jelas adalah Israel, seperti itu ya, dengan menyerang fasilitas utama nuklir di negara Iran tersebut. Jadi mungkin yang bisa membantu kita ya untuk mencari cuan di bursa saham yang bisa untuk kita pantau besok adalah saham-saham sektor emas ini ya guys ya. Semoga teman-teman masih bisa berkesempatan untuk trade dan mencari cuan dan mendapatkan cuan ya guys ya dari kenaikan harga saham yang terjadi besok dan terhindar dari anjloknya harga saham yang di net sell asing. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.